Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa ladhi wa dhurriyati syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al hadatin man al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadina wa ala kulli nadin sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha kharul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha kharul waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini di kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang ketiga. Mohon maaf agak terlambat karena ketiduran. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaknai Ramadan sehingga hari demi hari Ramadan berganti dengan hari yang lain, kita bisa mendapatkan hikmah dan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Sudah berbuka hari ini, berbukalah dengan yang ada, karena yang manis belum tentu ada. Oke, kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, duh Ali, idza ghadaba nalikane bendu sapa Allah Gusti Allah ala ahadin ing ngatasé sijine wong, sawijine wong. Razaqahu mongko maringi sapa Allah ing ahad malan ing bondo haraman kang haram. Fa idza stadda mongko nalikane banget apa ghadabu bendune Allah alai ing ngatasé ahad. Wakala mongko nguasaake sapa Allah bi ing wong syaitanan ing syaitan. Yubariku diperekake sapa setan lahu marang wong fi ing dalem haram. Wayas khabulan ngancani sapa setan ing wong wayus ghiluhu lan ngebok lan ngrepotake sapa setan ing wong bidunya kelawan urusan donya anidin lali sangka urusan agama. Wayusahilu lan gampangake sapa setan lahu marang wong apa umura ing urusan dunyane wong. Wayaqulu lan ngucap sapa setan Allah utawi Allah iku ghafurun akeh ngapurane rahimun lan akeh welase. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Facebook dan Instagram rahimakumullah. Di sini disebutkan wahai Ali, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah itu marah kepada seseorang, benci kepada seseorang, ketika Allah itu murka kepada seseorang, razaqahu, apakah Allah masih memberikan rizki kepada orang itu? Masih. Tapi caranya bagaimana? Razaqahu malan haraman. Allah memberikan rizki dalam bentuk yang haram. Saya ulangi. Ketika Allah murka kepada seseorang, apakah Allah itu masih memberikan rizki kepada orang yang dimarahi oleh Allah itu?
kepada orang yang dimurkai oleh Allah itu? Jawabannya masih. Tapi dalam bentuk rozaqahu malan, Allah memberikan kepada dia rizki, harta, haraman yang haram. Jadi, jangan kamu kira orang-orang yang banyak duitnya, yang hartanya numpuk-numpuk tapi dalam bentuk haram, itu orang yang disukai oleh Allah. Itu adalah mereka orang-orang yang dibenci oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa orang yang dibenci sekalipun oleh Allah masih dikasih rizki? Karena itu adalah merupakan bentuk rahmannya Allah. Bentuk kasih sayangnya Allah di dunia ini diberikan kepada siapapun. Kepada orang baik maupun kepada orang yang buruk. Kepada orang yang beragama maupun kepada orang yang tidak beragama. Kepada yang berakal maupun yang tidak berakal. Kepada yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi sekarang ketemu jawabannya ya. Kadang-kadang kan kamu mikir, tanggo iki ra tau salat, ra tau ngibadah, nggak pernah ngaji, tapi kok rezekine lancar terus. Omahe kok yo apik, mobile akeh, bojone ayu, sawahe amba, sapine akeh. Jangan salah. Mereka mohon maaf, kok banyak rizkinya walaupun dalam tanda kutip itu haram umpamanya, ahli penjudi, jualan alkohol, nah itu kan, berfoya-foya dan lain sebagainya, dan itu dalam bentuk haram. Itu adalah cara Allah memberikan rizki kepada orang yang dibencinya. Dia tetap dikasih rizki, tapi dalam bentuk harta yang haram. Kenapa orang-orang yang dibenci oleh Allah masih dikasih rizki oleh Allah? Itu adalah merupakan bentuk rahmannya Allah. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Kita sama-sama tahu kan, Nabi Ibrahim itu punya sifat suka nraktir orang. Maka dia itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Karena kebiasaan Nabi Ibrahim itu kalau makan itu biasanya mencari teman untuk ditraktir. Sama seperti kalian, mencari teman untuk minta traktir. Nabi Ibrahim itu biasa ngajak orang ke rumahnya untuk diajak makan. Bahkan Nabi Ibrahim pernah berjalan berkilo-kilo hanya untuk mencari orang supaya diajak makan. Nah, jadi orang-orang yang suka traktir derajatnya tinggi bro. Contohnya siapa? Ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam itu masak banyak. Masak di rumahnya, bikin prasmanan, makan seenak-enaknya. Semua orang dikasih tahu oleh Ibrahim untuk makan di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Woro-woro, yuk kita makan, kata Nabi Ibrahim. Anehnya, setiap kali orang datang mau makan ini, ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa? Kalau sesembahanmu sama dengan sesembahanku, kamu boleh makan. Kalau sesembahanmu beda dengan sesembahanku, maka kamu gak usah makan. Tanya, kowe nyembah sapa? Aku nyembah Gusti Allahmu Ibrahim, ayo makan. Kamu nyembah siapa? Aku nyembah Allahmu Ibrahim, ayo makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, bolo Ibrahim, makan. Sampai satu saat ada orang ditanya, kamu nyembah siapa? Mohon maaf Ibrahim, sesembahanku dengan sesembahanmu beda. Aku tidak menyembah Tuhanmu, aku menyembah yang lain. Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan, karena kamu tidak menyembah Tuhanku, kamu gak boleh makan, silakan kamu pergi. Orang ini bersedih, gak jadi makan di rumahnya Nabi Ibrahim, gara-gara apa? Sesembahan dia beda dengan sesembahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika orang ini pergi, Allah berkenan menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Him, nggih Gusti. Kayak ngapa ora sida mangan? Wah, pripun nika sesembahannya beda ya. Saya menyembah engkau sementara dia tidak menyembah engkau. Maka dia tidak saya kasih makan. Apa jawaban Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim, orang yang menyembahku maupun yang tidak menyembahku, semuanya adalah hambaku.
Yang menyembah aku kasih makan. Yang tidak menyembah aku kasih makan. Orang yang baik, aku kasih rizki. Orang yang jelek juga aku kasih rizki. Orang yang taat kepadaku, aku kasih rizki. Orang yang membangkang kepadaku, aku kasih rizki. Semuanya saya kasih rizki. Lah kue lo hem. Menai mangan mung pisane kakean syarat. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditegur, orang ini kemudian dipanggil oleh Ibrahim. Walaupun dia tidak menyembah Allah, tapi akhirnya dia diajak makan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Anda jangan salah, orang baik itu dikasih rezeki oleh Allah, orang jelek juga dikasih rezeki oleh Allah. Tapi biasanya kalau Allah marah, kata Rasulullah kepada seorang hamba, bentuk rizkinya dari kemarahan Allah itu adalah rizki yang haram. Ini rungokno. Jadi kok kamu numpuk-numpuk harta haram banyak, kok kamu enggak, alah aku kurang ibadah, aku rezekiku kah, duitku urusan halal haram, sementing duitku kah. Halal haram hantam, hati-hati. Kalau kemudian uang yang kamu terima itu uang haram, walaupun jumlahnya banyak, itu adalah bentuk rizki Allah kepada mereka yang sebenarnya dimurkai oleh Allah. Bentuk pemberian Allah kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan kamu mengatakan halal haram, salah. Mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, itu semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Tapi kalau orang itu dibenci oleh Allah, dia dititipkan kepadanya rezeki-rezeki yang haram. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak istri kita semuanya dijauhkan dari makanan-makanan dan rezeki-rezeki serta harta-harta yang haram. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan, fa idza shtadda ghadabuhu. Ketika kemarahan Allah ini sudah sangat memuncak, banget bencinya kepada orang ini. Allah sangat membenci seorang hambanya atas seseorang. Wakala bihi syaiton, maka Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada syaiton bihi ing wong apa wakala bihi, Allah mewakilkan kepada orang itu syaitonan syaitan yubariku fihi, diperekake sapa syaiton marang wong. Jadi mohon maaf, kalau kemudian Allah sudah sangat membenci seorang hamba itu, dia akan diujo oleh Allah dengan kedekatannya kepada setan. Artinya apa? Dia sudah tidak akan kenal halal dan haram. Setan menguasai hidupnya. Ketika dikasih tahu oleh orang, kamu jangan begitu, itu haram. Mas, haram ya enak. Itu adalah kata-kata setan. Kata-kata setan, hati-hati. Ayo, Allahu Akbar. Ini sawah. Ayo sholat dulu, saya serap penting. Akhirat yo apa? Hati-hati. Dia sudah dikuasai hidupnya oleh setan laknatullah alaih. Ciri-cirinya apa orang-orang seperti itu? Wa yashabuhu, lan ngancani sapa wong sapa. Wa yashabuhu lan ngancani sapa setan ing wong. Jadi temannya sudah setan. Salah satu ciri-ciri orang yang berteman dengan setan yaitu sudah tidak lagi kenal halal haram. Yang penting dapat hajiar. Iso dijugo api-api, diambil dengan baik-baik. Nggak bisa diambil dengan baik-baik dengan cara yang menurut dia baik. Jadi colong jupuk. Hati-hati ya kawan-kawan semuanya. Allah hari ini menguji kita dengan virus ini yang tidak segera berakhir. Virus yang setiap hari korbannya semakin bertambah. Yang orang semakin positif, corona semakin banyak. Di hari-hari seperti ini kita sering orang berkeluh kesah soal ekonomi, soal ma'isyah. Sehingga kemudian apa? Banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Sudah banyak di mana-mana pencurian. Bahkan di daerah Gunung Kidul itu orang mepe gabah saja diambil. Orang mencuri cabai dicabut dengan pohonnya dan lain sebagainya. Ini mohon maaf lah. Nggak mungkin kemudian Allah menguji virus corona ini tidak juga sorry ya yang di Facebook sempat hilang. Ini harus ngulangi lagi, mati tadi soalnya. Jadi, jangan kemudian kita berpikir, alas, kalau keadaan seperti ini berarti apapun boleh kita lakukan. Nggak ada bedanya halal dengan haram. Hati-hati, itu adalah tipu daya setan laknatullah alaih.
Jangan kemudian kita terprovokasi dengan bujuk-bujuk ayu setan seperti itu. Kalau kita melakukan itu, barangkali faidastadda ghadabuhu alaihi. Allah sangatlah marah kepada orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Wa yuzhiluhu, lan ngebotake sapa setan ing wong bidunya, kelawan urusan-urusan dunia. Orang-orang seperti ini, mohon maaf, mengesampingkan urusan-urusan agama dan dia fokus kepada urusan-urusan dunia. Seolah-olah dunia itu adalah segala-galanya. Semua dilakukan demi dunia, nggak urusan dengan halal dan haram. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh setan. Kenapa dia dikuasai oleh setan? Karena kemarahan Allah yang sangat besar kepada orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Kalau orang sudah disibukkan dengan dunia, kemudian apa? Wa yuzhiluhu bidunya aniddin. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan agama. Serap penting. Oh no, elak diajak ngibadah ki alasane. Oh no. Wa yusahiluhu, lan gampangake sapa seton lahu marang wong umur dunyahu. Urusan-urusan dunia digampangkan. Ya gimana loh yang saya katakan. Ketok ibadah ora tahu, salat ora tahu, tapi ndelalang golek duit ki entuk. Dengan dia bangganya dia mengatakan, aku ra salat duit kowe akeh. Aku ra salat rezekiku lancar. Aku ra kenal karo masjid urusanku kepenak kok. Digampangkan urusannya oleh setan masalah dunia. Wa yaqulullah wa yaqulu, dan setan mengatakan kepada orang-orang seperti ini apa? Allah Ghafurur Rahim. Santai wae bro, Allah itu maha pemaaf lagi maha penyayang. Kita sering nggak dengar kata-kata seperti itu. Kalau kita itu sering ya memaafkan diri kita sendiri, membuat pemakluman kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat maksiat, dengan santai kita mengatakan apa? Santai wae bro, Allah ki maha pemaaf. Santai wae, Allah ki maha pengampun. Santai wae, Allah ki maha penyayang. Allah maha pengampun, kowe galak men karo aku. Hati-hati. Ini adalah bentuk rayu tipu daya setan kepada orang-orang yang sejatinya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan-kawan, ini masih berbicara soal halal haram ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang dekat dengan keharaman itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian diteruskan, ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitan fi waladihi wa dzalika qauluhu ta'ala wasarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya Ali, wahai Ali, masafaro ahadun, masafaro ora lunga sapa sawijine wong, masafaro ora lunga ahadun sapa sawijine wong talibal haram hale golek barang kang haram masian kelawan mlaku kelawan ing mlaku sikile ahad illa kana syaiton kejaba ana sapa syaiton iku qarinahu dadi kancane wong. Kalau seseorang itu bepergian mencari harta yang haram, mencari sesuatu yang haram, ya kan? Masafar ahadun talibal haram masyian, tidaklah seseorang itu bepergian mencari yang haram dengan cara dia berjalan kaki. Illa kana syaitanu qarinuhu, kecuali setan itu akan menjadi teman bagi seseorang itu. Dadi lek kowe niat golek sing haram, mlaku, maka di saat itulah kamu ditemani oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Illa kana syaitanu qarinuhu,
Kecuali setan itu akan menjadi teman bagi orang-orang yang berjalan mencari rezeki yang haram, mencari sesuatu yang haram. Makanya gimana ya? Orang yang dekat dengan perkara-perkara yang haram itu lah didelok kadang-kadang lebih mudah daripada mereka yang mencari yang halal. Kenapa? Ya karena mereka sudah tidak lagi ingat dengan keberkahan. Mereka sudah tidak paham lagi dengan konsep keberkahan. Padahal yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Bertambahnya nilai kebaikan. Lah orang-orang yang berkutat dengan keharaman ini sudah dilupakan oleh Allah dari hal-hal yang bersifat berkah. Kenapa? Karena tadi setan sudah Allah wakilkan kepada setan. Dia sudah bersahabat dengan setan. Dia sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga melupakan urusan-urusan akhirat, kan? Wa yushilu bidunya anidin, kemudian wa yusahilu lahu umura dunyahu, kemudian dia dimudahkan urusan-urusan dunianya. Ketika kemudian dia melupakan Allah, dia lupa dengan ibadah kepada Allah. Wa yakulu, setan mengadakan kepada orang seperti itu, santai wae bro, Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka hati-hati ya. Ya Allah, saya itu berharap apa yang kemudian saya berikan kepada anak istri saya, apa yang saya nafkahkan untuk para santri-santri saya, itu dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang haram. Maka kalau kawan-kawan tahu kenapa kemudian ini sebenarnya nggak haram, halal kok, halal, tapi tidak saya lakukan ya. Tak kasih contoh. Kalau kawan-kawan pernah ikut mujahadah pengajian di tempat kita di pondok, di halaman pondok, setiap rutin malam minggu pahing itu sampai hari ini kita tidak pernah ada kotak infak. Tidak ada kotak infak. Karena saya menjaga diri saya untuk tidak tomak kepada para jamaah. Menjaga diri saya untuk tidak mengharapkan pemberian dari para jamaah. Padahal dulu pernah sekali pengajian, saya ajak jamaah itu untuk mengeluarkan kotak infak sekali saja. Waktu itu mau saya sumbangkan kepada korban gempa yang ada di Palu. Anda tahu, sekali kita infak pengajian, ada kotak infak pengajian di pondok, waktu itu kita dapat berapa? Sekali pengajian kita dapat 50 juta. 50 juta. Sekali ngaji 50 juta. Dan itu saya lakukan cuman sekali tok. Itu pun gara-gara kita mau donasi ke Palu. Ketika jamaah kemudian bertanya kepada saya, "Bah, mbok ada kotak infak, bah, untuk bantu pengajian di tempatnya Abah?" Saya bilang tidak. Sudahlah, kalau kemudian Allah menjadikan saya ini sebagai pelayan umat untuk mengadakan pengajian setiap bulan yang datang sekian ribu orang itu, saya meyakini Allah pula yang kemudian yang akan mencukupi. Padahal mohon maaf, kalau kemudian ada kotak infak kemudian digunakan untuk pengajian, itu jelas itu halal kok, karena pemberian dari jamaah. Tapi saya tidak mau melakukan itu, karena saya kemudian menata hati saya ini untuk tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, amaroni Rabbi an uksiro qawla la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini biasa saya lakukan. Saya bilang sama santri-santri, tolong baca kalimat ini la haula wala quwata illa billah, dibaca selepas asar menjelang adzan maghrib. Berapa kali membacanya? 100 kali. Apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Dijanjikan oleh Rasulullah, orang-orang yang membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali menjelang adzan maghrib, setelah asar sebelum maghrib, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan kabulkan hajatnya, Allah akan gampangkan rizkinya. Dibaca ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, dibaca 100 kali menjelang adzan maghrib, setelah asar, sebelum matahari terbenam. Ya, kita minta sama Allah supaya kemudian kita dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Karena kalau seseorang mendatangi suatu tempat, dia berjalan untuk mencari sesuatu yang haram, tolibal haram, masyian secara berjalan,
illa kana syaitanu qarinuhu, tidaklah kecuali setan itu akan menjadi kawan bagi dia. Maka kemudian setan membisiki terus, ayo terus. Ora usah mau gagas ngomong kae, halal haram hantam. Ora kenal halal, ora kenal haram, sementing mangan, hati-hati. Kenapa? Karena dia ditemani oleh setan. Maka kita berusaha untuk mencari yang halal. Salah satunya apa? Minta kekuatan sama Allah. Kita dikuatkan untuk mencari yang halal dan dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Salah satunya apa? Ikhtiar kita berdoa. Sekali saya ijazahkan kepada kalian semua, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim selepas sholat asar menjelang maghrib sebelum matahari terbenam, dibaca 100 kali. Kemudian apa? Wala rokiban. Dan ketika seseorang pergi mencari perkara yang haram, mencari barang yang haram dengan naik kendaraan, illa kana rodifau, tidaklah kecuali setan itu menjadi pemboncengnya. Ya. Jadi kalau dari jalan kaki kamu cari yang haram, setan ngancani. Tapi kalau kamu bepergian mencari yang haram naik kendaraan, maka tidaklah setan itu kecuali menjadi temannya. Ya, sudahlah. Ini juga pemerintah juga lagi berusaha memberikan kartu kerja kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Yuk kita tunggu prosesnya, kita tunggu pencairannya dengan cara yang sabar. Jangan kemudian kita nambah-nambah masalah. Wiki wis rasa mong garek ngenteni bantuan wis ora sabar kakean nyangkem tok wis nyalah-nyalahke semuanya. Ini presiden, para menteri, para aparat gubernur, bupati, semuanya sedang berusaha untuk bisa segera mencairkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Sembako, bantuan langsung tunai, kartu kerja dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama nunggu. Kita sama-sama, insya Allah akan ada solusi dari semua yang kita hadapi ini. Jangan berpikiran untuk mencari barang-barang yang haram. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Oke ya, yuk kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu. Ini banyak banget ini pertanyaan-pertanyaannya. Wow. Dari Triwahyudi IF Facebook. Apa pertanyaannya? Saya dari Lampung, izin bertanya Gus. Apa hukum melihat foto-foto perempuan untuk mencari-cari calon istri? Bagaimana solusinya kah? Kita sering kepikiran nikah muda karena pubertas. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bagi siapapun yang sudah berkemampuan falyatazawwaj, segeralah menikah. Ya. Yang dimaksud berkemampuan di sini tentunya mampu secara zahir dan batin. Mampu secara zahir, dia sudah punya kemampuan, sudah ada pekerjaan. Batin, agamane apik, batinnya bagus, sudah punya kemampuan. Maka orang-orang seperti ini fal yatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan. Wa ahsanul farj, dan menjaga kemaluan. Maka hukum asal nikah itu adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Tetapi nikah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang sudah berkemampuan, dia sudah mampu secara zahir dan batin, dan kalau tidak segera menikah, dia akan terjerumus kepada perzinaan. Maka orang seperti ini wajib untuk segera menikah. Woi, rabi. Ya. Bagaimana hukumnya melihat foto-foto itu? Ya, kalau kemudian memang benar orang-orang itu ada salah satu pilihanmu, asalkan tidak berlebih-lebihan, asalkan tidak memancing syahwat dan lain sebagainya, saya pikir boleh-boleh saja. Orang jelek, orang yang wajahnya jelek, jangan takut untuk mencintai. Orang yang merasa wajahnya jelek, raine elek, kamu jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah orang yang kamu cintai.
Sing rupane elek aja wedi untuk jatuh cinta. Sekali lagi, orang yang wajahnya jelek jangan takut jatuh cinta. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Oke, dari Instagram. Pertanyaan dari Instagram. Oke deh, sebentar dari Instagram, Ini loh kadang-kadang saya mohon maaf ya. Kalau bertanya tolong yang bagus lah, yang sing mutu lah itu loh. Jelas kita lagi ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Kok dadak takon lagi apa Gus? Goblok. Lah kowe iki ndelok kat mau ki semok delok apa gitu loh. Wong kita tadi lagi ngaji kajian kitab, cerita macam-macam, lagi ngaji serius-serius. Pertanyaan yang diberikan kemudian kok ya ora mutu lagi apa Gus? Apa matamu ki picak itu loh. Wong lagi ngaji kok iki takon lagi apa? Goblok. Lah kowe iki lagi ngopo? Kalau nggak seneng ngaji wis ora usah melu-melu ngaji malah ngisruh, nyampah pertanyaan nggak jelas itu. Wong lagi ngaji malah takon lagi apa Gus? Iki nalarmu kepiye to lele itu lho. Jan isra. Jadi mutu sih tapi rendah. Gus, hukum onani di bulan puasa batal apa enggak Gus? Ya, hari ini saya lagi rame posting di Instagram soal onani. Saya nanti akan buat kajian di YouTube soal itu. Karena apakah onani di siang hari ketika kita berpuasa membatalkan puasa? Besok kita tunggu jawabannya di YouTube. Di YouTube. Oke? Nanti akan saya jawab secara khusus. Karena akan banyak dalil-dalil yang akan saya sampaikan di situ. Kalau seperti ini nanti kurang fokus kamu. Ya. Oke. Laskar Jogja hadir, siap Panglima. Ayo. Sing takon lagi ngopo Gus? Wah. Selentik irungmu. Nah, pertanyaannya dari Nur Rahim Diningrat. Gus, saya iri dengan orang yang tidak pernah ninggalin sholatnya. Tapi saya sulit untuk mengikutinya. Ya geri. Saya ngiri dengan orang yang tidak pernah ninggalin sholat, tapi saya sulit untuk mengikutinya. Itu berarti ada penyakit hati. Itu berarti kalau kemudian kita kembali kepada kajian Wasiatul Mustafa ini, hati-hati loh. Orang-orang yang di dalamnya banyak perkara haram, ketika kemudian kita evaluasi ya. Saya tidak mengatakan kamu makan barang haram loh ya Le ya. Saya tidak mengatakan kamu makan barang haram. Tapi barangkali kita perlu introspeksi. Kenapa sih kemudian kita kalau ada kebaikan-kebaikan itu kita susah? Kok kalau ada keburukan-keburukan kita cepat untuk melakukan, ada kebaikan-kebaikan kok sering kita tinggalkan? Barangkali mohon maaf ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi sehingga kemudian kita lebih dekat kepada setan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sajane ngerti wong salat kaya apik, ngopo kok aku ora iso melu salat? Sajane aku ngerti poso kaya apik, ngopo kok aku durung iso melu poso? Barangkali mohon maaf, ada sesuatu yang haram yang menempel di tubuh kita. Ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi sehingga kemudian apa? Kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dilupakan dengan urusan-urusan akhirat. Kita lebih percaya dan dekat kepada setan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istadungake mudah-mudahan kamu segera istiqomah. Oke. Gus dari Jo Gemboli. Gus, kalau malam minum terus besoknya ikut puasa nggak apa-apa ya Gus? Ya ora apa-apa. Lagi iki pertanyaan iki. Ya Allah. Ya pira? Ada Khairun Nasihin bin Amir. Gus, teman saya namanya Rifki sama Khudori. Sudah pengen nikah tapi belum punya calon. Nikah itu syaratnya namung kalih sinten. Nah, adakah ijazah supaya kedua teman saya ini cepat dapat jodoh? Karena saya setiap hari cuma disambati mereka terus supaya dicarikan calon istri. Tewais. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka kalau kamu belum punya pasangan, saya khawatir jangan-jangan kamu bukan manusia. Woi, santai wae. Soleh oleh jodoh ya. Yang perlu kamu khawatirkan bukan persoalan jodoh.
Jodohmu sudah diatur oleh Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sudah jelas itu. Semuanya punya jodoh. Caranya dapat gimana? Itu yang kamu lebih pasrah dengan Allah. Oh no. Oke. Ini tanya onani banyak hari ini. Apa hukum onani? Apa hukum onani? Mayoritas jumhur ulama orang yang beronani mengeluarkan mani di bulan puasa di siang hari ketika dia berpuasa, puasanya batal. Bahwa onani itu membatalkan puasa. Nanti penjelasan seperti apa kita lihat di YouTube. Itu saya akan bikin konten YouTube. Dari Ratna Setiawati, saya mau tanya Gus, bolehkah zakat dibagikan kepada yang bukan seiman selain muslim? Berhubung di Bali ini berbagai macam agama di sini. Kalau zakat fitrah itu peruntukannya jelas, ada 8 asnaf. Dari fakir, miskin, sabilillah, gharim, kemudian orang yang berhutang macam-macam. Itu harus beragama Islam. Kalau soal zakat fitrah. Ya, kalau kamu memberi di luar zakat fitrah kepada siapapun boleh. Kepada siapapun boleh. Tetapi kalau zakat fitrah itu asnaf yang menerimanya, mereka yang berhak mustahiknya itu adalah jelas harus orang Islam. Tapi kalau di luar zakat fitrah boleh kepada orang non-Islam. Dari Ayah Farisna, onani itu dosa apa tidak? Dosa. Wes to iki kok ngayal takon onani wae. Sesuk penjelasannya ono. Jelok jamu nih. Selamat Rianto, assalamualaikum Abah. Hukum niat puasa Ramadan di awal bulan itu 1 bulan apa boleh? Boleh, itu manut kepada Imam Malik. Boleh. Karena kita khawatir barangkali kalau malam tidak mesti bisa baca niat, atau untuk ngawekani mengantisipasi kalau kita lupa baca niat. Boleh nggak membaca niat puasa untuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Boleh, niatnya adalah mengikuti pendapatnya Imam Malik. Boleh, gak ada masalah. Gus, bagaimana pendapat panjenengan jika ada seorang berjudi dan hasil perjudian itu disumbangkan ke orang-orang lain? Apa itu termasuk haram? Tetap haram. Haram. Jelas judi kok, haram. Seperti biasa saya minum jamu, mata kuramu. Tuku. Buka mata kuramu. Ini saya nggak endorse, tapi saya beli. Tangan-tangan tangan kiwa. Burkan TGN. Gus, kalau nggak ikut aturan ulama atau umarok, apakah termasuk maksiat? Contohnya kita tarawih dan Jumatan. Suwun Gus. Kalau kita tidak mengikuti pendapat ulama dan umarok yang baik, orang-orang yang menjaga imannya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka lebih tahu daripada kita, mereka lebih alim daripada kita, mereka lebih berkompeten daripada kita. Kita tidak mengikuti pendapatnya, ya mohon maaf, berarti kita termasuk bermaksiat. Apalagi yang ngomong ulama. Karena apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Kalau kita kemudian tidak paham dengan sebuah persoalan, bertanyalah kepada ulama. Kalau ulama sudah ngasih fatwa, ya ikut saja itu loh, manut saja. Kalau kemudian kita tidak manut, berarti kita bermaksiat. Ngono bae to le. Itu loh. Sofyan, Gus, nek kangen bojo, nek kangen bojone uwong membatalkan puasa mboten, Gus? Yakin, aku meh ngomong dancuk tak tahan aku. Ya Allah, Gus, nek kangen bojone uwong batalke puasa apa ora? Cangkeme. Lah bojomu dhewe ra mok kangeni malah kangen bojone wong ki ya ngopo lho. Kangen bojone wong. Itu membatalkan pahala, mengurangi pahala puasa. Boyo kangen karo bojone dhewe. Malah kangen karo bojone wong. Alah. AML
DP 23. Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya agar lebih meyakinkan dia untuk menyegerakan pernikahan? Padahal dalam kesiapan dohir dan batin. Wah ya jelas, yakinkan orang tuanya, yakinkan anaknya bahwa pernikahan ini akan memberikan kebaikan. Bahwa ketika seseorang menikah mendapatkan separuh agamanya. Bahwa ketika kita menikah dengan segera untuk menghindari kemaksiatan itu lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Ingat, bedakan segera dengan tergesa-gesa. Ya, segera itu kalau segala sesuatunya sudah siap, itu bisa disegerakan, segera menikah. Tapi kalau tergesa-gesa itu sebenarnya belum siap, atau baik dohir dan batin, tapi kesusu menikah, itu namanya tergesa-gesa. Yang namanya orang segera itu kalau bikin minuman, godok banyu, gelasnya disiapke, kopi ini dimasukkan, gulanya dimasukkan, baru kemudian dikasih air panas. Langsung dikasih air panas, itu namanya segera. Tapi kalau tergesa-gesa itu mohon maaf gitu loh. Gula kopi langsung dimasukkan, ceret, dikasih air baru digodok. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Menikah itu bukan tergesa-gesa tapi segera. Gus, kalau bulan puasa siang-siang ada maling pisang, tak antemi batal mboten, Gus? Enggak batal, tapi mengurangi pahala puasamu. Kecuali maling mau pangan nih ya batal ya. Nah, ya. Pertanyaan. Gus, menikah di bulan Ramadan gimana Gus? Diki Musawan, boleh, keren, nggak ada masalah, nggak ada larangan orang menikah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan baik, nggak ada satu bulan pun yang diharamkan di dalamnya untuk menikah. Kamu menikah di bulan Ramadan, bagus, karena nikah itu adalah ibadah. Ya malah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan jelas dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya dilipat gandakan. Maka kalau kamu menikah di bulan Ramadan, ya barangkali jelas pahala nikah kamu dilipat gandakan. Ayo, mumpung bulan Ramadan nikah. Tadi yang lain terawih gue kelon terus. Gue ngapa ngibadahi kelon, mantan anyar. Boleh, gak ada masalah. Ngombenin apa Gus? Mata kuramu. Coba dilihat di Instagram. Ini jamu 15 ramuan. Saya nggak pernah minum jamu tapi ini doyan. Seger. Oh. Jamu ini. Mas Andri, Gus mau buat acara resepsi. Lebih baik dijual atau digadai ya Mas batangan saya setelah selesai ditebus. Didol wae. Orang sang gadeng kok malah apa mbungani macem-macem, malah tiba riba. Dijual saja. Dijual saja untuk menikah. Sesuk golek meneh. Sama kalau zakat mal, zakat fitrah itu sudah ada ketentuan penerimanya, ya. Tapi kalau sodako memberi itu kepada siapapun boleh, termasuk kepada orang non muslim. Tapi kalau zakat fitrah sama zakat mal ya harus diutamakan kepada 8 asnaf mustahik yang diperbolehkan oleh Al-Quran itu, ya. Oke, lanjut. Ahmad jenenge Jer Nawawi. Gus, kalau saya ngimami sholat tapi makmumnya pacar saya sama ibu saya, hukumnya gimana Gus? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kamu ngimami pacarmu, tapi tetap kemudian bahwa pacar itu bukan apa-apamu. Belum ada akad apapun, belum ada hak apapun antara sesama pacar. Tetap saja dia adalah orang lain, maka kemudian tetap harus dijaga. Nggak oleh plak-plak, oh BB emang pacar, belum ada ikatan apapun. Ngimami sholat boleh nggak? Boleh. Ngimami orang lain saja boleh kok, nggak ada masalah. Boleh. Ibu sama pacarnya diimami, keren. Wah, maka daripada mau ngimami pacar, mau nggak kamu sebagai imam dari istri dan anak-anakmu? Ngono. Bar sholat gue ngomong, Dek,
Aku lak mau ngimami awakmu jadi pacar iki seram mantep ya, Dik. Terus gimana, Mas? Mau nggak aku sebagai imammu dan kamu ada sebagai makmum untuk anak-anak kita? Oh no. Mau ngimami pacar apa? Gus, puasa tanpa tarawih gimana? Boleh, gak ada masalah. Sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah, tapi istimewa. Siangnya puasa, malamnya tanpa tarawih boleh, gak ada masalah. Yang wajib itu kan puasanya, tarawihnya enggak. Tapi ya jangan kemudian kita meremehkan perkara-perkara yang sunnah, oke? Abdul Jalil, Gus, zakat fitrah dikasih ke program corona. Iki maksudnya ke piye? Kalau kemudian zakat fitrahmu kamu berikan kepada orang yang terkena dampak corona, boleh, nggak ada masalah. Ya. Syarat wajib untuk zakat mal itu apa? Ketika harta kita sudah mencapai nisabnya. Nisab itu adalah batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Makanya harus dizakati. Itu. Ya. Gimana hukumnya kita bila kita bertamu ke lain agama dan di situ kita dikasih makan dari Tari Clickers? Kamu pernah nggak lihat YouTubean Gus Miftah ketika Deddy Corbuzier masih beragama Katolik? Waktu itu saya makan di rumahnya Deddy Corbuzier. Judul YouTube-nya waktu itu adalah apa kayak? Enaknya makan di rumah orang kafir kalau nggak salah, dikasih dulu seperti itu sama Deddy Corbuzier. Berarti boleh nggak kita makan di rumahnya orang kafir? Ya boleh-boleh saja. Di rumahnya orang non-Islam boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau makanannya halal, ya sudah dimakan saja, nggak ada masalah. Kalau jelas haram ya jangan dimakan. Tapi kalau halal nggak ada masalah. Sekarang begini, kamu resepsi, tetangga kamu beragama Katolik di gedung. Berarti kan kamu disuguh sama orang Katolik. Boleh dimakan apa enggak? Ya boleh. Boleh, nggak ada masalah. Gus, kalau malam belum niat puasa tapi bangun kesiangan gimana? Nggak sah puasanya. Karena puasa Ramadan itu harus niat di malam harinya. Sebelum matahari terbit, sebelum datangnya waktu subuh, sebelum datangnya waktu fajar. Maka untuk ngawekani kita lupa niat, mendingan kita langsung niat sebulan penuh berpuasa seperti Imam Malik. Itu boleh. Kalau siang-siang kamu bangun setelah subuh, belum niat, maka puasanya tidak sah, batal. Kalau puasa sunnah, kamu makan nggak ada makanan, pas adalah nggak ada sarapan sama sekali, belum minum sama sekali, belum kemasukan apa sekali, kamu niati untuk melaksanakan puasa sunnah, itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, wajib malamnya harus niat sebelum matahari terbit atau sebelum adzan subuh. IKPI. Pak Cito, Bah, istri saya Muhammadiyah. Apakah saya wajib ngatur-ngatur masalah agama? Kan saya orang NU, tolong dijawab. Perkawinan Muhammadinu, yang laki-laki NU, yang perempuan Muhammadiyah. Bagaimana kemudian, apakah saya harus ngatur-ngatur istri saya untuk melakukan amalia-amalia NU? Tentunya dibicarakan baik-baik. Jangan sampai kemudian kamu pegatan hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah. Kowe bojoku Muhammadiyah. Ora gelem rabi karo lak kowe dadi bojoku, ora gelem manut karo aturanku, aturan NU, kita berpisah saja. Ojo lah, dibicarakan dengan baik-baik. NU baik, Muhammadiyah baik. Kalau kemudian di rumah tangga bagaimana? Ya diatur baiknya bagaimana. Biasanya istrinya tarawih 11, kemudian kamu 23 plus witir kan. Ini istri saya apakah harus wajib ikut saya? Dikomunikasikan dengan baik. Jangan kita kemudian bertengkar hanya gara-gara sholat taraweh. Jangan kemudian kita bertengkar hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah, gara-gara persoalan kunut. Karo bojone nganti pegatan gara-gara kunut. Eman. Sing jomblo pengen rabi ora mikir NU Muhammadiyah kok. Kowe duwe bojo Muhammadiyah kok mau pegat. Aja ya. Apik. Duwe bojo Muhammadiyah. Ora masalah. Ora masalah. Ya. Gus, puasa nelen air liur gimana? Apakah batal tidak? Tidak, selama air liurnya itu masih di dalam mulut. Air liurnya masih di sini. Air liurmu sendiri, kamu telan, boleh.
Yang nggak boleh itu kalau air liurnya sudah keluar dari mulut. Mau jikuk meneh, mau telan, batal. Atau kamu menelan air liur orang lain, batal. Itu ya. Jadi kalau air liurnya sendiri masih dalam mulut, kamu telan, boleh, nggak ada masalah. Tidak membatalkan puasa. Dari Jared Van Helsing, Muhammadiyah NU iku apa Gus? Aku Islam, ora NU, ora Muhammadiyah. Aku ya urusanmu. Tapi kamu juga jangan menyalahkan mereka yang ikut NU. Kamu jangan menyalahkan kamu orang yang ikut Muhammadiyah. Kue Islam toh, saya tak takon. Caramu sholat bagaimana? Kamu pasti akan mengikuti imam madhab. Orang bilang gak penting madhab-madhaban. Kue mesti rasa sholat. Aku melu Kanjeng Nabi. Kayak matamu roh Kanjeng Nabi kapan? Makanya jangan sampai kemudian kita ditertawakan karena kebodohan kita, tak kandani. Ora penting NU, ora penting Muhammadiyah. Aku ya salah. Yang penting aku Islam. Lah Islammu arep melu sapa? Kita langsung ikut Kanjeng Nabi, ora mungkin iso. Karena mata kita tidak pernah melihat langsung Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang setiap hari ketemu Rasulullah saja, itu masih banyak amalia Kanjeng Nabi yang tidak bisa dicontoh oleh Abu Bakar. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Rasulullah. Kamu jangan menghina, wah ora penting NU, ora penting Muhammadiyah. Kamu salah, sing penting Islam nanti dulu. Oh, kuwi jenenge nggak paham persoalan. Kowe dadi wong Islam ape? Ora NU ora Muhammadiyah ya urusanmu. Tapi kamu juga harus mempunyai pemahaman yang benar tentang ibadah kamu. Ora penting madhab-madhaban, wis nanti dulu. Kadowan kuwi. Wis bingung meneh ngotek-ngotek kandhane ngono. Ya. Oke. Baca Quran tanpa mengerti artinya gimana Gus? Boleh, nggak ada masalah. Tetap ada kebaikan, tetap berpahala. Kan nanti ada itu. Orang yang membaca Quran tahu artinya seperti apa. Nanti saya tunjukkan pas nuzul Quran ya. Orang yang membaca Quran tidak tahu artinya seperti apa. Seperti buah apa. Itu ada. Harum baunya, enak rasanya. Ini adalah orang yang membaca Quran. Dia membacanya kemudian tahu artinya dan melaksanakannya. Engko nah hadis iki. Oke. Pas nuzul Quran kita bahas. Ya boy. Gus, hukumnya pura-pura berbuka puasa gimana Gus? Buka puasa kan gue pura-pura iki apa iki? Gus, kalau sholat witir 3 rakaat langsung tanpa atahiyat awal bareng nama mboten Gus? Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Makanya kenapa kawan-kawan Muhammadiyah itu witirnya 3 rakaat langsung. Karena memang ada pendapat yang membolehkan soal itu. Tapi kalau Gus minta bagaimana? Saya pakai yang 2-1. 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat. Kumur wudhu saat puasa boleh tidak Gus? Boleh. Tapi ada ulama yang menghukumi makruh. Oke. Fitri Marlia dinas malam nyambi nyimak Guse. Ya, aman sampai pagi insyaallah. Amin. Ya. Dari Ami, Gus hukum sholat isya tanpa ikut jamaah sholat taraweh nggak masalah. Sholat isya hukumnya wajib, taraweh hukumnya sunnah. Bar taraweh bareng isya kowe mulih ngono ta? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kan kamu kehilangan pahala sunnah. Abdul Aziz Nur Rahman, salam Gus dari Aziz Purwokerto. Niki wonten bolet godhog panas Gus purun mboten. Bolet iki apa ya? Iki bahasa cangkepe desa temen ya. Bolet iki apa ki ya? Bolet. Apa maning ki bolet? Gus kalau baca Quran salah makhraj belajar. Makhraj hurufnya dibenahi. Ya, kalau makhraj hurufnya kurang pas dibenahi, maka kita belajar ngaji yang benar. Assalamualaikum Gus, kalau melatih anak puasa setengah hari gimana Gus? Tapi setelah jam 12 sudah nggak mau puasa lagi, nggak masalah. Karena anak kecil itu belum mukallaf, belum balihun wa akilun. Dia nggak puasa aja nggak dosa. Apalagi kalau dilatih sampai jam 12, habis jam 12 dia nggak mau puasa lagi. Maafi muskilah, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya. Oh, bolet kita loh. Bolet. Ya. Jadi kalau anakmu masih belum balik, masih balita, dia diajari puasa setengah hari,
kemudian setelah setengah hari dia tidak mau berpuasa lagi, nggak ada masalah. Itu kan hanya melatih untuk anak kita supaya besok gedenya seragam berpuasa. Jadi nggak ada masalah, jangan dimarahin. Toh dia belum ada kewajiban untuk berpuasa. Kemarin ketika kita membahas soal puasa, salah satu syaratnya apa? Balihun wa akilun, orang-orang mukallaf, orang yang baligh dan berakal. Gitu. Oh boleh tuh obi. Oh pohong, oke. Boleh. Gus, gimana hukum menggunakan Bilal pada sholat raweh? Boleh, ada masalah. Gus, kalau baca Al-Quran tapi belum tahu tajwidnya gimana Gus? Loh, lah kowe ora ngerti tajwid mau maca Quran kepiye? Syarat membaca Quran itu kan harus tahu tajwid. Bahkan tajwid itu bagi saya lebih penting daripada makharijul huruf. Makharijul huruf itu penting, tajwid lebih penting. Karena kalau kamu nggak bisa tajwid ya nggak bisa baca Quran. Ini itu. Nyuwun pandungannya Gus, itu saya mau lahiran. Mas Dwi Alfa, ya mudah-mudahan lancar. Salam untuk Bunda, ya Bunda baru istirahat. Theo Kustio, Assalamualaikum Gus, saya selaku dari non-Islam sangat disegarkan oleh wejangannya. Salam Mas, salam kebajikan, salam kebaikan untuk Mas Theo Kustio. Apapun agama kita, walaupun kita berbeda, tetap kita bersatu dalam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peace, damai. Lakum dinukum waliyadin. Sholat saya ikut Muhammadiyah, tapi saya lebih suka dengan ceramah NU. Yo serapopo, kuwi Muhammadinu serapopo, rapopo, sak bahagiamu lah, sak bahagiamu. Kowe padine melu Muhammadiyah mergo cendak ping 8 to rupamu. Ono meneh saya kalau tarawih ikut Muhammadiyah Gus 8 rakaat, tapi saya pengen bacanya cepet kayak NU malah cangkem. Jadi kalau 8 rakaat itu idealnya bacaannya panjang-panjang karena rakaatnya pendek. Kalau bacanya cepat-cepat ya 20 rakaat. 20 rakaat itu biasanya bacanya cepat-cepat karena rakaatnya banyak. Lah kalau teman-teman Muhammadiyah itu biasanya rakaatnya sedikit cuma 8 tapi bacaannya panjang-panjang. Sing ger itu yang mohon maaf, bacaannya cepat tapi maunya 8 rakaat. Sak geleme dhewe. Gawe aturan dhewe. Gus, hukum sun siang hari pas puasa batal enggak? Enggak sih, kalau ciumnya enggak menimbulkan syahwat. Bukan bibir ketemu bibir loh ya. Kalau cuma nyium pipi atau jidatnya istri tidak menimbulkan syahwat, tidak sampai mengeluarkan mani ya tidak membatalkan puasa. Tapi gara-gara sun kok syahwat kemudian air maninya keluar ya itu batal posomu. Itu. Gus, bagaimana supaya ibadah tetap istiqomah dari Anwaruddin Salim? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ingat orang-orang yang melakukan ibadah karena Allah kemudian dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Ya kan? Orang-orang yang melakukan ibadah diniati karena Allah dan dilakukan secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didatangi oleh malaikat. Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu punya rasa takut, jangan pernah kamu mempunyai rasa susah. Maka orang-orang yang istiqomah itu luar biasa. Kenapa istiqomah berat? Ya, istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Oke, beberapa saat lagi selesai. 5 menit lagi kita pengajiannya selesai. Oke. Gus, kalau kelalen subuh gimana Gus? Sholatlah ketika kamu ingat. Langsung bangun sholat. Lali. Jadi ngomong lali. Sholat langsung ketika kamu ingat. Gus, Pak adol tanah men cepet payu doane kepiye? Wis njaluk karo Gusti Allah ndang dipayokke ngobah Jawa ya ora apa-apa. Ya. Eka Ranasari, Assalamualaikum Gus. Maaf, cara ikhlas pripun Gus? Kena tipu jual beli. Salah satu ikhlas itu kalau lupa. Ciri-ciri ikhlas itu kalau lupa. Maka semakin cepat kamu lupa karena ditipu oleh orang lain, insya Allah kamu cepat ikhlas. Ketika saya memberi, tak eling-eling terus, itu saya belum ikhlas. Tapi begitu saya lupa dengan pemberian saya, insya Allah saat itu kita masuk ke dalam wilayah ikhlas. Gus, hukum miso pas lagi puasa apa Gus? Mengurangi pahala puasa.
ya, mengurangi pahala puasa. Oh, ini ada kawan saya, mantan teman saya kuliah dulu, Mas Riyadi Sulhi dari Lombok. Assalamualaikum Mas Riyadi Sulhi, ini wartawan senior dari Lombok. Gus, bagaimana pas puasa pagi-pagi jam 8 gosok gigi, makruh. Gus, cara mengikhlaskan utang yang nggak dibayar-bayar, segera dilupakan. Ikhlas ke, lalek ke. Gus, kok minumnya pakai tangan kiri? Matane iki tangan tengen. Dari kemarin kok ini tangan kanan, tangan kiri yang ini tengen itu loh. Ini karena kamera depan. Wah, lagi dosa banget Mas aku. HP-mu apa ya? Jangan cross wi. Apa HP Cina wi? Mangan ngombe tangan tengen tangan kiwa. Wow, dasar HP ini cross. HP-mu cross ya. Kayak corona cepat rusak wi. Dari yang selawatan loh Gus. Oh ya, pertanyaan kayak banget ahli selawatan nih. Oke. Ya, kita berdoa udah hampir selesai. Jam 8 kita lanjutkan besok. Episode besok malam. Tetap kajian kita Wasiatul Mustafa. Kita minta sama Allah mudah-mudahan. Ini mohon maaf tadi yang di Facebook mati sebentar. Kemudian kita lanjutkan ini. Ya. Lee Jongfik, malam Gus, nyimak dari Korea Selatan. Istri saya sedang menyusui. Wais, soleh, meh rampung. Meh mati Instagram lagi. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi hadhihi la tasalli sarifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atan wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tetap jaga kesehatan. Olahraga. Mudah-mudahan puasa kita sukses sampai akhir bulan dan kita meraih kemenangan. Tetap jaga sehat. Terima kasih untuk sahabat Facebook dan Instagram. Ketemu besok malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.